Untuk impor sendiri is the process of purchasing and bringing goods or service from another country into the home country through international trade. It Jangan sembarangan seret-seret gitu dong. custom clearance, payment of duties or tax, and documentation. Imports allow a country to access products that are not available domestically or are cheaper or more competitive. Ya, jadi ekspor itu sebuah kegiatan di mana sebuah negara menjual barang yang ada di negaranya kepada negara lain. Dan dalam kegiatan ekspor ini harus menyiapkan beberapa dokumen dan mentaati beberapa peraturan. Lalu untuk impor juga harus melalui yang menaati beberapa peraturan terlebih dahulu dan menyiapkan beberapa dokumen. Namun perbedaannya kalau impor itu negara kita, mungkin Indonesia, itu membeli barang dari luar negeri. Okay, next. Okay, next is physical procedure of goods transportation. Itu the first dalam sebelum barang impor dan ekspor dikirim, terdapat beberapa proses yang dapat prosedur fisik. Yang pertama adalah packing and labeling. Jadi karena barang ekspor dan impor itu pastinya terdiri dari beberapa banyak barang ya. Jadi yang pertama harus terpacking terlebih dahulu atau dibungkus ya, dan dilabelin sesuai dengan tujuan dan nama barang, data-data barang. Lalu yang kedua ada inland transport, yaitu penyerahan barang dari eksporter ke bandara. Lalu yang ketiga pemeriksaan di airport bandara. Yang keempat custom inspection, pemeriksaan jika diperlukan. Lalu yang kelima barang akan sampai di negara lain. Lalu yang keenam unloading at destination. Yang ketujuh land delivery to importer warehouse, pengiriman barang ke tempat importer.
Oke, selanjutnya export and import regulation and procedure. Jadi dalam kegiatan ekspor dan impor, prosedur ini sangat penting untuk ditaati karena without a good understanding of the regulation and procedure, business may face obstacles such as delivery delay, fines, and even confiscation of goods. Therefore, it is essential to analyze export and import regulation and procedure. Ya, jadi ketika saat melakukan ekspor dan impor, tidak memperhatikan regulation and procedure, itu akan menyebabkan banyak tantangan. Yang pertama itu mungkin bisa barangnya terlambat dikirim atau terkena denda di negara lain, atau bisa jadi adanya pembatalan maksud saya penyitaan barang. Yaitu penting bagi eksportir dan importir untuk memahami peraturan dan prosedur sebelum melakukan kegiatan ekspor dan impor. Oke, selanjutnya law basis for export and import regulation. Oke. Untuk ketentuan ekspor dan impor sendiri di Indonesia diatur dalam perundang-undangan. Dari sisi dasar hukum ada beberapa aturan yang menjadi landasan utama. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan yang mengatur secara umum mekanisme ekspor dan impor. Yang kedua, Peraturan Menteri Perdagangan yang secara teknis mengatur tata niaga ekspor dan impor. Lalu, selain peraturan dalam negeri sendiri, Indonesia juga terikat dalam peraturan internasional dari Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan perjanjian bilateral dan regional yang telah disepakati Indonesia dengan yang lain. Untuk selanjutnya di ketentuan ekspor, jadi dalam kegiatan ekspor barang ini nanti dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, free goods atau barang bebas. Yang kedua, regulated goods atau barang yang diawasi. Yang ketiga, supervised goods, barang yang diatur. Dan yang terakhir, barang yang dilarang ekspor. Dan sebelum melakukan kegiatan ekspor, eksportir harus mengajukan pemberitahuan ekspor barang atau PEB agar barang yang ingin diekspor terdata
di sistem negara lain. Lalu untuk impor tidak jauh beda dengan ekspor. Memang ada sedikit perbedaan di pengkategorian barang. Di impor sendiri terdapat 3 pengkategorian barang. Yang pertama, free barang bebas impor. Lalu barang terbatas atau restricted itu jadi barang impor ini kalau sudah dikategorikan restricted harus memerlukan izin terlebih dahulu. Yang terakhir, barang yang dilarang masuk, barang yang dilarang impornya. Lalu sama seperti ekspor, sebelum melakukan kegiatan impor, importer juga harus mengajukan PIB. Nah, untuk ekspor itu PIB, lalu untuk PIB untuk impor, sama untuk agar barang yang ingin diimpor terdata di sistem bea cukai dari negara yang ingin diimpor. So, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Puspa. Time is yours. Okay, thank you so much for the opportunity. So, the next is import and export documents. When we are to export and import, we need documents like invoice and booking list to show the transaction details. Next, bill and lading or eyewear bill is to prove that the transformation of goods. Certified of Origin COO sebagai bukti juga bahwasanya dari mana barang itu berasal, dan insurance policy sebagai proteksi bila terdapat sesuatu buruk yang terjadi untuk dari barang yang akan diimpor dan dieksporkan. Next. Next, we have import and export procedures. First, procedural stages. Fulfillment of administrative requirements, business licensee, tax identification number, and customs registration. Preparation and examination of import and export documents. Submission of goods export notification, PEB, or goods import notification, PIB, to the Directorate General of Customs and Excise. Approval and issuance of approval documents by relevant agencies. The second, we have perpetrators included. Exporter or importer, Custom Service Management Company, PPJK, or freight forwarder. Shipping or air transformation company, bank in international price transaction. Sorry, can you off your mic? Next, we have use of Incoterms. Incoterms, international commercial terms, define the definition of responsibility for cost, risks, and document management between the seller and the buyer. Example, FOB, free on board, CIF, cost, insurance and freight, and DAP, delivered at place. Next.
Next, we have custom procedures for export and import. Export custom procedures, we have exporter submit PEB through the CHISA, Custom Excise Information System and Automation, or ENSW, Indonesia National Single Window System. Custom inspect the documents and might conduct physical inspection of the goods. Once approved, jika disetujui, export service note is issued as approval for the release of goods. For the import custom procedures, importers or PPGK, I don't know what it pronounced, submit PIB through this custom system. Custom verifies the harmony system code, custom value, and other documents. If necessary, a physical inspection of the goods is carried out. Importers are required to pay import duties, PPN, PPNBM, and other levies. Once all obligations have been fulfilled, the goods can be released for the port or I-port. Custom Information System (ENSW) Indonesia National Single Window as the national portal of export and import licensing. CHISA Custom Excise Information System and Automation as the electronic system of the Directorate General of Custom and Excise. Next. In this case, we have case study which is illustrated case can be seen in Global Electro, a multidimensional company. Jadi ini adalah perusahaan yang mengimpor beberapa komponen dari Vietnam untuk beberapa pabrik di Jakarta sebelum diekspor lagi ke perusahaan Eropa. Proses dimulai dari negosiasi kontrak, di mana perusahaan mengambil supplier untuk melakukan yang namanya pricing atau menentukan harga, lalu menentukan kuantitas, lalu mereka juga melakukan skipping schedules dan beberapa aplikasi Incontrum. Choosing Incontrum such as CIF and FOB is crucial. Jadi pengurusan CIF dan FOB ini adalah sangat-sangat penting untuk mendefinisikan definisi dari untuk menentukan tanggung jawab, resiko, dan international transportation cost. Once agreed, the supplier in Vietnam prepares and requires export document including the commercial invoice, packing list, certification of origin from the A3 to access preferential ASEAN tariffs and the export declaration mandated by the Vietnamese government. Jadi dari studi case ini kita bisa dapatkan bahwasannya perusahaan Global Electro ini menjadi distribusi. Jadi dia mengimpor barang dari Vietnam lalu dijual lagi ke Uni Eropa dengan beberapa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengetahui tanggung jawab, resiko, dan harga dari transportasi yang akan digunakan ketika ekspor. Dan di situ ada memakai dokumen yang namanya CIF dan FOB. Next. In terms of financing, Global Electro applies a letter of credit (LC) to ensure secure payments through the mechanism. The bank will only release funds to supplier if the required documents are presented correctly, minimizing risks of fraud and non-conforming goods. Once documentation is complete, the freight forwarder arranges shipping and issues a bill of lading as proof of carriage. Goods are imported through Ho
Chi Minh Port and shipped by container vessel to Tanjung Priok. If the shipment transits through Singapore, it can be stored in a bonded warehouse without import duties before being forwarded to Indonesia. Next. Upon arrival in Indonesia, Global Electro, through its custom broker, files a pre-arrival submission via the Indonesia National Single Window (INSW). Import documents submit include the invoice, packing list, bill of lading, and COO. Customs authorities when assign a inspection channel, green, yellow, or red, based on a sales risk level. Once the company pays import duties and taxes, custom issues the surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) or goods release approval. With this clearance, the container can be removed from the port and delivered to Jakarta factory. At the factory, the quality team conduct incoming inspection before the components are used in assembly. Next. The next stage is importing finished product to the European Union. Global Electro prepares the pemberitahuan ekspor barang (PEB) or export declaration to Indonesian Custom, attaching invoice, packing list, COO, and technical certification such as CE marking required by the European market. The products are then shipped overseas, and upon arrival in Europe, importers complete custom clearance in accordance with EU regulation. Throughout this process, potential risks include misclassification of H as code, leading to higher tariffs, discrepancies in LC documents resulting in rejected payments, customs clearance delays causing demurrage charges, or even trade sanctions in suppliers violate export control. To mitigate these risks, the company implements layered document checks, employs a dedicated classification team, and seeks authorized economic operation (AEO) status and expedite custom clearance. Next. The global electro case demonstrates the multinational export-import operations are highly complex, involving numerous stakeholders, suppliers, freight forwarders, bank, custom authorities, and internal companies such as procurement, legal, and finance. Each state has its own mechanism and procedures that must comply with international regulations such as in Trump's 2020 USP 600 and Free Trade Agreement to ATG. The success of cross-border trade depends not only on smooth logistics but also on regulatory compliance, document accuracy, and effective coordination across divisions and countries. With an integrated system and robust risk management, multinationals can ensure that their global supply chains operate efficiently, securely, and in all compliance with applicable laws. Next. Next, please. Okay, anyone? Is there any question about the study case or the material? Okay, Afrina Reva, please share your question, please.
Okay, thanks for the opportunity. I'm Afrina Reva. I want to ask about export regulation. There are classified of goods into free goods and then regulated goods, supervised goods, and prohibited goods. Okay, can you give us an example of each goods classification, please? Oke, bisa difahami Aprina, terima kasih. Okay, thank you. Next, we have Widyadana. Please share your question, please. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menggunakan bahasa Indonesia. Pada materi tata cara melakukan ekspor dan impor, tahapan mana yang menurut Mbak Anissa yang rawan terjadi kendala atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam proses ekspor dan impor? Jika ada, bagaimana cara mengantisipasinya? Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih, bisa dipahami. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Iftah, please share your question, please. Okay, thank you for the opportunity. I want to ask about the import and export document. In your presentation slide, there are several documents, which is like invoice, bill of lading, COO, and insurance policy. I want to ask, dokumen mana dulu sih yang harus diutamakan berdasarkan kepentingannya itu sendiri? Dan jika keempat dokumen ini diperlukan, urutannya itu dokumen mana aja yang harus diurus? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Miftah, bisa dipahami. Oke semuanya, kami, saya dan Ayun sedikit meminta waktu kurang lebih 10 menit untuk bisa menyiapkan jawaban yang terbaik untuk kalian semua. Mohon ditunggu.
Baik, mungkin untuk yang pertama saya izin menjawab pertanyaan dari Widya Dana ya. Untuk pertama, jadi di sini saya mendapatkan beberapa informasi dari website yang juga saya temukan sedikitnya. Jadi di beberapa tahap ini ada yang memang bisa menyebabkan gagal ekspor maupun impor. Yang pertama pastinya di tahap pertama banget ada negosiasi kontrak, karena pastinya perbedaan bahasa yang membuat saling punya maksud yang berbeda itu membuat kita itu sangat-sangat rawan untuk salah paham. Lalu juga adanya budaya bisnis yang berbeda bagaimanapun di Indonesia dan di Vietnam, dan mungkin di Uni Eropa juga itu mempunyai daya bisnis yang berbeda, lalu barang-barang yang tidak sesuai dengan regulasi di negara. Contohnya, saya ambil contoh lain, produk di Indofood, yang dimana kalau di Uni Eropa itu Indomie atau barang-barang Indofood itu dikurangi kadar garamnya atau kadar micin lah, supaya bisa sesuai dengan produk-produk di Uni Eropa, karena di Uni Eropa sendiri sangat-sangat sangat-sangat tegas dalam penggunaan garam atau micin itu tadi. Makanya di Uni Eropa, barang yang ada di Eropa itu tidak terlalu banyak micin, dan Indofood sangat-sangat bersedia untuk mengurangi kadar micin supaya bisa masuk ke Uni Eropa. Lalu juga untuk antisipasi adalah menggunakan kontrak tertulis dengan jelas dengan mencantumkan Incoterms. Lalu jika perlu adanya penerjemah dan konsultan hukum. Lalu pengarsipan dokumen seperti FOB, GIF, dan DDP itu juga harus dengan baik ya, supaya jika digunakan suatu saat nanti digunakan lagi bisa diambil dengan baik sebagai bukti. Lalu juga next ada perizinan. Ini rawan juga karena dokumen bila tidak lengkap atau ada HS yang salah atau kode yang salah, itu bisa tidak diterima di negara tujuan. Antisipasinya pastinya menggunakan jasa freight forwarder atau PPJK itu tadi yang berpengalaman di negara tujuan. Lalu untuk memeriksa regulasi, karena bagaimanapun negara pasti akan memperbarui regulasinya mungkin setiap 5 tahun atau 10 tahun sekali. Untuk selanjutnya ada pada logistik dan pengiriman. Ini sangat rawan kegagalan karena bisa saja tanpa kita sadari atau tanpa kita ekspektasikan, itu membuat keterlambatan, kerusakan barang, atau menggunakan biaya tambahan, atau jika ada hal-hal yang tidak diinginkan malah bisa lebih buruk lagi. Untuk antisipasinya, pilih perusahaan logistik yang terpercaya, lalu gunakan asuransi, dan pastikan kemasan sudah sesuai dengan standar internasional perjalanan jauh. Lalu penerimaan di negara tujuan, standar mutu yang berbeda dengan di Indonesia, pastikan bahwasannya sebelumnya eksportir itu bisa memahami benar-benar regulasi standar mutu yang ada di negara tujuan. Antisipasinya pastinya lengkapi produk dengan sertifikasi internasional yang dibutuhkan. Baik, apakah sudah dipahami, Widya Dana? Sudah, terima kasih.
Okay, hello. Okay, the first two presentation, this presentation, that's all or on presentation ya. Halo, first group presentation. Iya Pak, mohon maaf. Sebentar Pak, iya mohon maaf Bapak kurang satu. Oh, I'm sorry. Ya. Okay, good. Oke, jadi saya izin menjawab pertanyaan Aprina. Kurang lebih pertanyaannya dari kategori barang impor dan ekspor tadi itu apa sih contohnya? Oke, untuk ekspor sendiri, yang pertama untuk kategori barang bebas ekspor impor itu contohnya ada seperti kopi, kakao, karet, teh, dan hasil kerajinan. Jadi mungkin kalau yang bebas ekspor ini lebih ke hasil alam ya, karena tidak mengganggu kepentingan nasional, lingkungan, atau keamanan, dan di peraturan sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan itu bukan termasuk barang yang dilarang. Kalau yang kedua, barang yang diatur, yang kedua ada kategori barang diatur ekspornya. Itu contohnya ada rotan setengah jadi, timah batangan, dan kayu olahan. Barang-barang ini kenapa diatur ekspornya? Karena barangnya itu bernilai strategis atau langka, jadi untuk diekspor harus memerlukan izin. Dan itu ada di peraturan Permendak nomor 45 tahun 2022 di ketentuan ekspor produk industri kehutanan sama Permendak nomor 33 tahun 2019 tentang ketentuan ekspor timah. Itu yang terakhir, maksudnya yang ketiga, kategori ketiga, barang yang diawasi ekspornya itu ada contohnya minyak sawit, batu bara, sama beras. Ketiga barang ini yang tingkat penguasanya lebih tinggi dari yang diatur ekspornya tadi karena merupakan barang penting bagi ekonomi suatu negara. Jadi maka dari itu perlu adanya pengawasan ketat sebelum diekspor ke negara lain. Dan itu sesuai peraturan Menteri ESDM nomor 17 tahun 2010 tentang tata cara penetapan harga patokan batu bara, peraturan Badan Pangan Nasional, dan Permendak nomor 19 tahun 2021. Kalau yang terakhir, barang yang dilarang ekspornya itu ada mungkin benda yang ada di cagar budaya, lalu satwa, yang terakhir ada kayu bulat atau blok. Barang ini dilarang ekspornya karena ya, untuk satwa tidak boleh diperjualbelikan ya, tidak boleh sembarangan.
Lalu karena benda-benda yang barang-barang yang saya sebutkan tadi itu merupakan warisan budaya nasional. Jadi itu tidak boleh diekspor. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Permendak Nomor 18 Tahun 2021. Untuk barang impornya, yang pertama, untuk kategori barang bebas impor itu contohnya ada mesin industri, lalu pakaian jadi, dan mainan anak-anak. Mesin industri ini juga yang umum ya, mungkin seperti mesin pabrik, mungkin mesin jahit atau mesin jahit seperti itu, yang masih umum lah untuk yang banyak digunakan di pabrik-pabrik. Dan itu termuat di Permendak Nomor 25 Tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Lalu yang nomor 2 ada barang terbatas. Itu yang dibatasi untuk diimpor yaitu yang pertama itu obat-obatan, senjata api, lalu bahan berbahaya seperti racun atau narkoba ya, lalu produk pangan segar yang berasal dari tumbuhan itu diawasi karena berkaitan dengan kesehatan, keamanan dan lingkungan di sebuah negara itu. Dan ini dimuat dalam Permendak Nomor 25 Tahun 2022, Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2017 tentang pemasukan obat dan makanan, Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tentang perizinan senjata api. Lalu yang dilarang impornya itu contohnya ada limbah, lalu barang percetakan yang isinya mungkin berbahaya ya, ada yang berisi tentang pornografi atau propaganda itu dilarang diimpor. Lalu narkotika dan limbah pakaian bekas. Untuk alasannya yaitu ya karena barang-barang itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan di suatu negara juga. Dan itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Permendak Nomor 18 Tahun 2021 dan Permendak Nomor 40 Tahun 2022 tentang impor pakaian bekas. Itu mungkin jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab, Mbak Afrina? Baik, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Miftah ya, mengenai apa saja dokumen yang harus disiapkan dan bagaimana urutannya. Sebetulnya dari pernyataan studi kasus tadi bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya dokumen yang pertama harus diprioritaskan adalah dokumen perdagangan atau commercial documents, yang dimana seperti invoice, lalu packing list, lalu sales contract, dimana ini menjadi syarat utama diberlakukannya sebuah kegiatan ekspor impor. Lalu ada dokumen perizinan, jadi perusahaan harus
mengantongi izin untuk masuk atau keluar dari negara tersebut, baru bisa melakukan ekspor impor. Contoh dari dokumennya adalah dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB, dokumen pemberitahuan impor barang PIB, lalu ada HS Code, itu untuk penentuan tarif bea masuk atau pajak, lalu ada surat perizinan ekspor impor khusus. Terus selanjutnya ada dokumen transportasi, di mana untuk pengiriman barang seperti Bill of Lading untuk laut dan airworthinking untuk udara. Lalu juga ada yang namanya dokumen delivery order untuk shipping line. Selanjutnya ada dokumen asuransi untuk menjaga barang bila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, karena pastinya juga ekspor impor itu memiliki resiko yang cukup besar seperti kehilangan, kerusakan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu dibutuhkan dokumen asuransi. Lalu dokumen pendukung seperti sertifikasi, seperti Certification of Origin atau dokumen asal barang, lalu Health Certificate jika itu adalah produk pangan, pertanian, dan hewan, lalu ada Halal Certificate bila mana itu akan diimpor ke Indonesia sendiri, karena di Indonesia sendiri mayoritas adalah mayoritas adalah Muslim, dan sertifikasi halal ini cukup penting dilakukan atau dimiliki perusahaan-perusahaan lain yang ingin barangnya masuk ke Indonesia. Untuk secara simplikasi, urutan prioritas yang pertama adalah invoice, PAB atau PEB atau surat izin khusus. Yang ketiga ada Bill of Lading atau airworthinking. Next ada asuransi dan COO atau sertifikat teknis. Mungkin sekian. Apakah bisa dipahami, Miftah? Sangat bisa dipahami. Thank you for the information. My pleasure. Baik, mungkin itu sekian dari presentasi kami pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat ilmu untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya terima kasih, saya tutup. Saya kembalikan pada Bapak Noris. Terima kasih. Okay, thank you for